anak yang hilang. Haleluya, Victorious Kids. Apakah Victorious Kids pernah mendengar kisah mengenai anak yang hilang? Marilah kita baca bersama dari Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Victorious Kids, tadinya kita semua adalah seperti anak yang hilang ini, yang kerap kali menjauh dari Tuhan, berbuat nakal dan tidak patuh. Lalu akhirnya kita sendiri yang sedih dan menderita. Di sini dikatakan bahwa anak yang hilang itu pergi ke negeri yang jauh. Maksudnya dia pergi dari jalan Tuhan. Janganlah ada lagi Victorious Kids yang berbuat demikian. Victorious Kids sudah diajari firman Tuhan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan juga sudah diajari bahwa bila Victorious Kids perlu pertolongan, misalnya agar dapat berhasil dalam studi, agar dapat sembuh dari penyakit, semua itu didapat bila berdoa kepada Tuhan Yesus dan percaya serta patuh kepada firman Tuhan. Kesenangan dan keberhasilan yang sejati juga hanya ada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, bukan di dalam dosa. Kesenangan atau kepuasan tidak pernah didapat saat kita mengejek orang, berbohong, atau berbuat curang saat ujian, atau saat mencoba narkoba, atau saat mencuri, atau cakap kotor dan lain-lain. Itu semua adalah pergi ke negeri yang jauh, seperti kisah anak yang hilang. Semua dosa itu tidak akan membawa kepada kesenangan, melainkan kepada kesusahan. Ingatlah apa yang terjadi kepada anak yang hilang tersebut, di mana tadinya dia berpikir dia akan senang, namun justru akhirnya dia sangat menderita dan harus memakan makanan babi. Victorious Kids, demikian jugalah yang terjadi kepada kita semua saat kita memilih untuk berbuat dosa. Misalnya memilih untuk membuli orang lain, untuk memakai narkoba, untuk melawan orang tua,
dan lain sebagainya. Lalu Victorious Kids berpikir bahwa itu semua akan membuat Victorious Kids merasa senang. Padahal akhirnya setanlah yang senang. Dan ia membuat hidup Victorious Kids menderita dan penuh kesedihan. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Bila kita menabur dalam kejahatan atau dosa, pasti kelak kita akan menuai penderitaan dan kesedihan. Janganlah ada kita yang memilih demikian. Marilah kita bertobat. Matius 3 ayat 2 berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dalam ayat 17 di atas dituliskan bahwa anak yang hilang tersebut kemudian menyadari keadaannya. Lalu dia akhirnya mau bertobat. Dan dia pun pulang ke rumah bapaknya. Hatinya sudah berubah. Bahkan dia rela melakukan pekerjaan apa saja. Itulah yang perlu Victorious Kids juga lakukan. Yakni dengan rendah hati, mau mengakui kesalahan dan dosa yang diperbuat selama ini. Lalu datang kepada Tuhan Yesus dan memohon ampun kepada Tuhan. Mari selalu rela untuk benar-benar bertobat. Terimalah pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Karena hanya Roh Kudus yang dapat menyadarkan kita melalui firman Tuhan yang kita terima. Janganlah ada Victorious Kids yang mengeraskan hati. Apalagi di saat sekarang ini, di bulan Natal, di mana kita diingatkan akan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk mengampuni dosa umat manusia dan untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Marilah kita benar-benar memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Jangan lagi ada kita yang pergi ke negeri jauh atau tidak mau bertobat dari dosa kita. Kiranya momen Natal ini menjadi kesempatan baik bagi kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat kita, tetapi juga Tuhan Yesus benar-benar adalah Tuhan kita yang berkuasa dan yang memerintah atas hidup kita. Victorious Kids, Bapa di dalam kisah anak yang hilang ini menggambarkan Bapa di sorga yang sangat mengasihi kita semua, yang selalu menunggu kita pulang dan menyambut kita dengan sukacita, bahkan merayakan kepulangan kita. Jadi jangan pernah ragukan kasih Bapa dan kasih Tuhan Yesus. Seberapa besar pun dosa kita, kasih Bapa jauh lebih besar, dan Bapa selalu siap mengampuni kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah tidak ada seorang pun kita yang terhilang lagi, yang berarti kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tetapi biarlah semua kita kembali pulang ke rumah Bapa, yang berarti kita bertobat dan benar-benar memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus. Amin. Saat ini marilah ikuti doa ini. Oh Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Banyak dosa saya Tuhan. Saya sering berbuat dosa dan tidak sungguh-sungguh bertobat. Ampunilah saya Tuhan Yesus. Mulai hari ini, saya sungguh-sungguh mau bertobat dan berubah menjadi lebih baik. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Saya sungguh percaya Tuhan Yesus lahir untuk saya
untuk saya. Bangkit untuk saya. Dan naik ke sorga untuk menyediakan rumah yang kekal di sorga bagi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bukan lagi anak yang hilang, melainkan saya adalah kejadian yang baru di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Victorious Kids, dalam kisah tadi ada anak sulung yang tidak bersuka cita melihat kepulangan adiknya. Janganlah ada kita yang bersikap demikian. Janganlah kita menggerutu atau mengeluh ketika ada orang yang diampuni dosanya atau diselamatkan. Jangan kita merasa iri jika orang lain diberkati. Marilah kita ikut bersuka cita. Bahkan seharusnya kitalah yang mencari orang lain untuk diinjili, sehingga mereka menerima keselamatan dan hidup mereka diubahkan. Amin. Biarlah semua Victorious Kids suka memberitakan Injil, suka memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 15 berkata, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Biarlah semua Victorious Kids selalu membawa kabar baik kepada sebanyak-banyaknya orang yang dapat Victorious Kids jangkau. Apalagi di bulan Natal ini, beritakanlah Tuhan Yesus bahwa hanya Dialah juru selamat, sehingga banyak anak yang hilang dapat pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.